Terus kemudian jangan lupa direkam. Hasilnya nanti diupload di YouTube. Oke ya? Baik, silakan dilanjut. Kenapa belum dimulai? Anissa. Sudah bisa dimulai ya? Ini sudah dimulai belum atau bagaimana? Halo? Anissa, Nur Ainun, Dinda, dan Ahmad Jayadi. Baru mulai, Pak. Ya, Mau mulai, Pak. Ya, silakan. Baik, kita mulai saja nih, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami itu adalah pengukuran risiko, yang dimana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Udina Agus, teman saya Nur Ainun Aziza, Dinda Ramadhani, dan Ahmad Jayani. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami lanjut ke saya persilahkan ke teman saya, yaitu saudari Nur Ainun Aziza. Oke, baik moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pengertian pengukuran. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak untuk risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan. Kemudian, pengukuran risiko merupakan tahap kelanjutan setelah pengidentifikasian risiko.
di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Next. Dimensi pengukuran risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi atau bagian yang harus diukur antara lain, pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Besarnya kemungkinan lanjut, besarnya kemungkinan terjadinya artinya berapa besar? Slide-nya lari-lari. Oke, lanjut. Keparahan dari kerugian, besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut, sampai seberapa besar berpengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian yaitu kerugian yang ditanggung sendiri atau dirugikan. Ada baru di Tidak hanya nilai rupiahnya saja. Makanya sebentar kata Boni itu yang berapa yang masuk VIP? Ya kalau 10 yang masuk, pas itu 12 kita bagian. Kita berempat. Iya. Ambil mie bagian. Apa itu? Ambil mie bagian. Ini bukan uang solo bagian. Iya, udah biasa. kasihan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi bagian pengukuran tersebut, yaitu antara lain, pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposure yang lain yang tidak terkena peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau menyebabkan langsung kerugian. Dan yang keempat, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Selanjutnya, Konsep probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengukuran kerugian, baik dari dimensi frekuensi maupun dimensi kegawatan, semuanya menyangkut kemungkinan probabilitas dari kerugian potensial tersebut. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka dalam pengukuran risiko manajer risiko harus memahami konsep probabilitas tersebut, sehingga strategi yang telah diputuskan dalam menangani risiko tidak jauh menyimpang dari kenyataan yang betul-betul terjadi. Next. Lalu, untuk dapat melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial, kita perlu memahami prinsip dasar dari teori probabilitas,
yaitu asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian adalah saling pilah. Artinya, dua event tersebut atau kecelakaan mobil pribadi dan mobil penumpang umumnya tidak akan terjadi secara bersamaan. Lalu yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif. Sebelum besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya. 1. Sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya yang 0. Lalu yang kedua, aksioma definisi probabilitas. Ada 3 aksioma probabilitas, yaitu yang pertama, probabilitas suatu event bernilai antara 0 dan 1. Yang kedua, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event-event atau set E yang saling pilah dalam set S adalah 1. Probabilitas suatu event yang terdiri dari sekelompok event yang saling pilah dalam suatu set S adalah merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Tiga, sifat probabilitas. Probabilitas adalah merupakan aproksimasi, sebab sangat jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin kita dapat mengetahui besarnya probabilitas secara mutlak atau pasti sama dengan kenyataan. Yang kita dapat hanyalah suatu perkiraan yang mungkin benar dan mungkin juga tidak. Jadi apa yang kita dapat dari suatu penelitian atau perhitungan berdasarkan definisi probabilitas adalah merupakan ekspresi, yaitu sebagai presentase total exposure dalam rangka mendapatkan estimasi empiris dan probabilitas. Maka dari itu, probabilitas dari sudut empiris dipandang sebagai frekuensi terjadinya event dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam presentasi. Empat, event yang independen dan acak. Suatu konsep sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi adalah berkenaan kejadian atau event yang sifatnya berdiri sendiri atau independen. Artinya hasil dari suatu event dalam sekelompok kemungkinan event tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari event yang lain. Hal itu berlaku pula bagi percobaan, di mana hasil dari sejumlah percobaannya juga dapat dianggap independen. Dalam kasus ini, sampel space-nya adalah serangkaian percobaan dan hasilnya merupakan akibat yang dapat terjadi pada masing-masing percobaan. Dari samping itu, event dalam suatu percobaan haruslah terjadi secara acak, artinya masing-masing event mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama. Pengukuran frekuensi kerugian dan tingkat keparahan. 1. Pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. 2. Menentukan tingkat keparahan. Dalam menentukan tingkat keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, sebagaimana dampaknya terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada teman-teman yang lain apabila ingin ada yang menanyakan. Saya Nes dari kelompok 6. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nazrul Syahputra dari kelompok 6.
Di sini yang saya mau tanyakan itu mengapa pengukuran risiko harus dievaluasi dan dilakukan secara berkala? Terima kasih. Ulang. Ulang pertanyaannya. Mengapa pengukuran risiko harus dievaluasi dan dilakukan secara berkala? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk teman kelompok yang lain. Saya Nis dari kelompok 3. Cantumkan nama ya, cantumkan nama. Baik, saya persilakan untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wadi Nur Fataulia dari kelompok 3. Pertanyaan saya, dikarenakan terdampak oleh masa pandemi ini, maka kemungkinan banyaknya probabilitas risiko hampir seluruh aspek dari perusahaan dikategorikan mungkin. Maka, bagaimana cara manajer risiko menentukan aspek apa yang paling penting prioritaskan dalam sebuah perusahaan? Bisa diulang? Di masa pandemi ini, maka kemungkinan probabilitas risiko hampir seluruh aspek dari perusahaan dikategorikan mungkin. Pertanyaan saya, maka bagaimana cara manajer risiko menentukan aspek apa yang paling penting atau diprioritaskan dalam sebuah perusahaan? Terima kasih. Saya persilahkan untuk kelompok lain yang ada yang mau ditanyakan. Kenalkan, nama saya Anggika Saputri dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, bagaimana membangun distribusi probabilitas? Bisa ulang? Bagaimana membangun distribusi probabilitas? Ada lagi kelompok 1.
Baik, saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ilvita Hilzasa Putri. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja manfaat dari pengukuran risiko dan bagaimana cara kita untuk mengukur risiko tersebut. Terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, saya dari kelompok 10. Ya, saya perkenalkan, saya Sismayanti S dari kelompok 10 ingin bertanya bagaimana cara pengukuran risiko dengan menggunakan distribusi probabilitas. Ada yang ingin bertanya? Saya. Vini dipersilakan kalau ada mau ditanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidi Audia dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengukuran risiko. Bisa diulang? Pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi dalam melakukan pengukuran risiko. Baik, ada lagi dari kelompok lain? Kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 5, kelompok 7, dan kelompok 11. Izin bertanya. Ya, Kak. Ya, baik. Nama saya Semiati dari kelompok 5. Saya ingin bertanya itu, tadi sempat dijelaskan tentang dimensi frekuensi dan dimensi kegawatan. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya, yang masuk dalam dimensi frekuensi itu seperti apa, dan juga yang masuk dalam dimensi kegawatan itu yang seperti
seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kedengaran? Iya, Kak, iya. Kasih. Baik, ada lagi kelompok 1. Mungkin kelompok 7 dan 11. Untuk kelompok 1, 7, 11, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada langsung dijawab saja. Dicantumkan kosong ya di situ. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nuzul Saputra dari kelompok 6. Yang pertanyaannya, mengapa pengukuran risiko dievaluasi dilakukan secara berkala? Jadi, pengukuran risiko harus dievaluasi dan dilakukan secara berkala agar untuk mengetahui kesesuaian, asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta proses prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Bagaimana Saudara Nuzul Saputra? Bisa diulang? Jadi, pengukuran risiko harus dievaluasi dan dilakukan secara berkala. Itu agar untuk mengetahui kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta proses prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
Bagaimana Saudara Nusul? Saya Oh ya, mungkin sudah cukup jelas untuk jawaban dari kelompok 4. Dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Saudari Wade Nuri Fataulia. Yang dimana di masa pandemi ini maka kemungkinan probabilitas resiko hampir seluruh aspek perusahaan dikatakan mungkin. Maka bagaimana cara manajer risiko menentukan aset apa yang paling penting atau diprioritaskan dalam sebuah perusahaan? Baik, perusahaan itu melalui manajer risiko dapat mengetahui aspek mana yang menjadi prioritas melalui teknik pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Maka dapat disimpulkan aspek yang mana yang paling besar berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan. Misalnya pada perusahaan warlaba,
Atau dapat dikatakan bahwa penurunan penjualan sebuah produk dikarenakan diterapkannya protokol kesehatan yang memungkinkan masyarakat agar tidak keluar rumah. Maka yang menjadi jalan keluar ialah misalnya menurunkan kuantitas produk agar dapat terjual habis di pasaran dan tidak mengakibatkan kerugian. Bagaimana Saudara Denuri Fataulia? Ya, baik. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf ini sekedar mengingatkan waktunya tinggal 2 menit. Kita login ulang ya. Iya, siap Pak. Masih bisa bertanya? Kelompok berapa itu? Kelompok 11, Pak. Ya, silakan dilanjut. Saya persilakan Nurul Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nurul Anissa, perwakilan dari kelompok 11, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya, kapan waktu terbaik untuk melakukan pengukuran risiko dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Terus apakah pengukuran tersebut dilakukan secara berkala atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja? Mohon dijelaskan, terima kasih. Bisa diulang sekali lagi? Kapan waktu terbaik dalam melakukan pengukuran risiko dalam perusahaan atau organisasi? Terus apakah pengukuran risiko tersebut dilakukan secara berkala atau dalam waktu tertentu saja? Mohon dijelaskan, terima kasih. Dilakukan secara berkala atau hanya dalam waktu tertentu saja?